Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bitawfiqihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi'afwihi tukaffarul khataaya was sayyi'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khalaqal arda was samawat wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh qudwatul ummah 'alal a'malis salihat. Ma'asyiral muslimin yarhamuni wa yarhamukumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali khutbah ini dengan ucapkan dan ungkapkan syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kehadiran kita pada hari ini tidak lain dan tidak bukan berkat limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya dan hidayah-Nya. Mudah-mudahan kepatuhan dan ketaatan kita menjalankan dan menunaikan kewajiban syariat agama Allah menjadi wasilah dan perantara agar Allah memberikan, menganugerahkan dan menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya kepada kita semuanya. Nusalli wa nusallim ila habibina wa rasulina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam kita senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul dan kita semuanya termasuk di antara manusia hamba-hambanya yang nanti akan mendapatkan syafaat dan pertolongannya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, hadirin yang berbahagia, momentum Jumat ini kita manfaatkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan penyampaian khutbah yang disampaikan oleh khatib di setiap khutbahnya. Mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa mendapatkan pencerahan dan penyadaran dari setiap khutbah yang disampaikan. Inilah yang dimaksudkan untuk saling menasihatkan dan saling mewasiatkan di dalam keimanan dan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian ialah yang paling bertakwa. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia tentu harus menyadari dan tentu harus melihat apa tugas dan fungsi kita kepada sebagai manusia di atas muka bumi ini. Maka pada munasabah Jumat kali ini ada dua hal yang mesti dan harus kita refleksikan bersama. Ada dua tugas dan fungsi utama kita ada dan hadir di atas muka bumi ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Tugas manusia yang utama ialah sebagai hamba yang mengabdikan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan di Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, tidak aku ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa tugas utama kita sebagai manusia ialah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika melihat ayat ini, Allah menyebutkan dengan kata-kata liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Makna beribadah begitu luas. Ibadah yang pertama kita pahami di dalam ajaran agama kita yang disebut sebagai ibadah mahdhah, yaitu ibadah khusus. Kemudian ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah umum. Ibadah khusus ialah seluruh rangkaian aktivitas yang ada di dalam rukun Islam, salat, puasa, zakat dan haji. Yang ini menjadi kewajiban kita untuk menjalankannya, untuk menunaikannya. Kemudian ibadah ghairu mahdhah ialah seluruh rangkaian aktivitas kehidupan kita di atas muka bumi ini. Jika kita niatkan untuk beribadah kepada Allah
jika kita niatkan untuk mendapatkan restunya, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita kerjakan semuanya akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kepadanya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tugas utama dan fungsi kita sebagai manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Sekurang-kurangnya di dalam satu hari ada 17 totalnya, 17 rakaat kita menyembah, kita menghambakan diri kepada Allah, kita menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Ayat ini selalu dan berulang-ulang kita bacakan dan kita sampaikan di dalam keseharian kita. Ini menjadi petanda bahwa kehidupan kita di atas muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan sebagai muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat untuk kita sandarkan kecuali kepada Allah. Tidak ada tempat untuk kita meminta, bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, maka marilah sama-sama kita luruskan niat, kita perbaharui niat bersama bahwa tidak ada tujuan kita untuk hidup di atas muka bumi ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, kemudian yang kedua ialah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara tugas dan fungsi manusia ada dan hadir di atas muka bumi ini adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini tidak untuk kesia-siaan. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Jadi kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah tidak untuk kesia-siaan. Kita diberikan tugas dan fungsi untuk memberikan kemaslahatan, kebermanfaatan. Mempunyai tugas dan fungsi untuk menjadi khalifah. Maka tugas menjadi khalifah ialah memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan, baik untuk dirinya maupun juga kepada orang yang ada di sekitarnya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, khairukum man anfa'uhum lin-nas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Maka tugas dan fungsi kita sebagai manusia yang kedua ialah menjadi khalifah yang memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita manusia yang terus menjadikan kehidupan ini sebagai ladang dan wahana untuk melakukan amal-amal kebaikan. Amal-amal kebaikan yang kita kerjakan di atas muka bumi ini nanti kita akan tuai di akhirat kelak. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita kerjakan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, dan nanti amalan kebaikan kita akan berat dibandingkan dengan amal keburukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mengakhiri khutbah singkat kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita bermunajat, bermohon dan meminta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya, menjaga, menjauhkan diri kita dari segala penyakit dan menjaga diri kita dari segala fitnah-fitnah akhir zaman. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan jalan hidayah dan kebaikannya hingga pada akhirnya kita semuanya dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.